Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu, ahli gizi RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Orang tua pasti menginginkan anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna, ya. Jadi untuk membuat anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna, pasti diperlukan diet gizi yang seimbang. Nah, kecukupan diet gizi yang seimbang itu untuk anak-anak meliputi kecukupan zat gizi makro dan mikronya. Untuk zat gizi makro itu ada kecukupan energi, kecukupan karbohidrat, kemudian ada kecukupan mineralnya. Jika kecukupan gizi anak itu bisa terpenuhi baik zat gizi makro ataupun mikronya, anak tidak akan terjadi gizi kurang. Tetapi selain kecukupan gizi makro dan mikro, juga diperlukan kecukupan cairan, gitu ya. Jadi ada cara untuk menghitung kecukupan cairan pada anak-anak, yaitu dengan cara menggunakan kilogram berat badan. Gitu. Jadi 10 kilogram berat badan pertama dikalikan 100 cc. Kemudian 10 kilogram berat badan kedua dikalikan 50 cc. Kemudian sisanya dikalikan 20 cc. Gitu. Jadi misalnya berat badan anak itu 25 kilogram. Untuk menghitungnya berarti 10 kg pertama itu dikalikan 100 cc, jadi ketemu 100 cc. Kemudian 10 kg kedua dikalikan 50 cc, berarti ketemu 500 cc. Tadi 1000 cc ya, berarti 10 kali 100 kan 1000, terus 10 kali 50 500. Nah, sisanya 5 kilonya itu dikalikan 20 cc, ketemu 100 cc. Jadi total kebutuhan cairan anak dengan berat badan 25 kilo itu adalah 1600 cc. Bagaimana cara mengenali gizi kurang pada anak? Yang pertama mungkin secara berat badan dan tinggi badan akan terlihat pada kurva pertumbuhannya, ya. Jadi kurva pertumbuhannya itu biasanya berada di bawah garis hijau, gitu. Untuk yang sehat biasanya garis hijau dan di atas garis hijau, tapi untuk yang gizi kurang biasanya di bawah garis hijau, gitu. Kemudian kurang nafsu makan. Jadi apapun yang kita sajikan, gitu ya, biasanya anak tidak bergeming ataupun tidak mau untuk mengkonsumsi makanan yang kita sajikan. Jadi dia akan merasa kurang nafsu makan. Kemudian pertumbuhannya terlambat. Jadi seharusnya dia mungkin untuk tumbuh itu sudah di fase A misalnya, yang seharusnya itu dia masih di B, gitu. Jadi itu pertumbuhannya terlambat. Kemudian mudah merasa lelah dan terlihat lesu. Jadi anak-anak kurang bersemangat misalnya untuk main bersama dengan teman-temannya. Kemudian lebih rewel, suka nangis, gitu ya. Kemudian kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. Jadi tidak peka, gitu, tidak peduli dengan lingkungannya. Kulit dan rambut tampak kering, gitu ya. Jadi kulit bersisik biasanya, gitu. Kulit bersisik, kelihatan kering, rambutnya juga berwarna agak kemerahan, gitu ya, kering teksturnya, gitu. Kemudian rambut mudah rontok dan mudah dicabut, gitu. Bagaimana jika anak susah makan dan melakukan GTM, ya? GTM itu gerakan tutup mulut, gitu. Jadi biasanya anak-anak itu tidak mau mengkonsumsi makanan yang kita sajikan, sama sekali nggak mau, gitu. Jadi kenapa dia melakukan GTM itu? Yang pertama biasanya dia merasa bosan dengan makanan yang kita sajikan, ya. Kemudian mungkin dia memang kondisinya kurang
bagus ya, mungkin kurang sehat atau mungkin merasa badannya memang tidak enak gitu. Jadi biasanya melakukan gerakan tutup mulut gitu untuk mengkonsumsi makanan. Ada beberapa tips untuk mengatasi anak yang melakukan GTM. Yang pertama, berikan makanan dalam porsi kecil atau sering ya. Jadi jangan paksakan anak untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi bikin yang kecil-kecil porsinya, tetapi kita berikan itu sesering mungkin gitu. Jadi bukan terus porsinya banyak kita paksakan untuk makan sekali makan, itu enggak, tapi porsi kecil tapi sering. Kemudian yang kedua, buat waktu makan yang teratur gitu. Jadi kita tidak dianjurkan untuk orang tua itu memberikan makanan itu waktunya itu tidak teratur gitu ya. Misalnya pagi hari ini jam 6, kemudian besoknya mungkin jam 8 baru makan, itu enggak. Jadi seharusnya jadwal makan itu teratur, karena itu nanti akan mempengaruhi ke depannya gitu. Jadi misalnya anak itu sudah masuki masa sekolah, otomatis kan waktu sekolah itu kan pagi berangkatnya, jadi untuk makannya pun harus kita persiapkan pagi. Jadi kebiasaan makan pagi ini harus teratur gitu. Makanya buatlah waktu makan itu teratur jam-jamnya gitu. Kemudian sajikan makanan dengan tampilan yang menarik gitu ya. Menarik dalam hal ini bisa dengan pemberian garnish ya, atau mungkin bentuknya disesuaikan dengan kesukaan anak. Mungkin anak suka binatang ya, ikan, ataupun mungkin anak ada yang suka bunga. Nah, bisa makanan itu kita bentuk, kita cetak sesuai dengan kesukaan anak itu. Kemudian variasikan makanan dengan beragam rasa gitu. Jadi tidak melulu makanannya itu berasa asin semua ataupun manis semua, itu enggak. Jadi dalam satu sajian makanan itu diusahakan ya ada rasa asinnya, ada rasa manisnya gitu ya. Gitu. Kemudian hindari memberikan minum saat makan. Nah, ini yang seringkali terjadi, anak itu minta minum pada saat kita masih memberikan makanan gitu. Dalam artian anak masih makan, kemudian dia ambil minum, mungkin susah menelan atau mungkin memang dia pengen minum gitu. Tapi sebaiknya pada saat makan itu jangan diberikan minuman dulu gitu. Kemudian perkenalkan makanan baru secara perlahan. Jadi misalnya kita mau memberikan makanan yang tidak biasa dikonsumsi oleh anak tersebut ya, misalnya daging mungkin, karena anak-anak tidak suka daging. Nah, kita mau kasih dia daging, jangan terus langsung satu porsi daging, wujud daging itu kita sajikan. Mungkin bisa sedikit demi sedikit dicampur dengan makanan yang dia sukai. Misalnya dia suka telur ya, campurkan daging itu pada telur kesukaannya, mungkin dibikin omelet dagingnya itu, atau mungkin dibikin bentuk yang lain gitu. Jadi tidak berwujud daging gitu. Kemudian libatkan anak dalam cara yang menarik, dalam cara yang memasak yang menarik gitu ya. Mungkin dalam mempersiapkan makan atau memasak itu bisa anak-anak itu dilibatkan gitu. Misalnya mungkin membantu menyajikan makanannya, menghiasnya, atau mungkin pas pembuatan makanan yang dicetak-cetak itu anak-anak dilibatkan, tidak masalah. Itu malah justru bisa membantu anak tersebut untuk mengenali makanan yang dia konsumsi gitu ya. Kemudian buatlah waktu makan senyaman mungkin. Jadi pada saat mungkin anak baru bangun tidur, terus kita paksakan untuk makan gitu ya, karena mungkin jadwal sudah makan ya, secara perlahan aja. Jadi jangan begitu bangun tidur karena memang sudah waktunya makan kita paksakan untuk makan, jangan gitu.
kemudian jadilah panutan yang baik untuk anak gitu. Jadi misalnya anak tidak suka sayur gitu nih ya, kita sebagai orang tua harus memberi contoh makan sayur gitu. Jangan sampai anak tidak suka sayur tetapi orang tuanya juga tidak memberi contoh untuk makan sayurnya gitu. Jadi pada saat makan sebaiknya nih anak makan sayur, orang tuanya makan sayur juga. Kalau anak-anak melakukan gerakan tutup mulut atau GTM ini, biasanya orang tua cenderung melakukan hal yang praktis agar anak itu tercukupi kebutuhan gizinya gitu. Jadi biasanya apa yang diberikan? Susu ya. Karena orang tua berpikir bahwa susu itu kandungan zat gizinya itu sempurna gitu ya. Jadi mencukupi semua kandungan gizi yang dibutuhkan oleh anak. Hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan kalau menjadi kebiasaan gitu. Jadi kalau anak GTM terus kita kasih susu terus, nah itu tidak boleh. Tapi untuk hal-hal tertentu ya, misalnya GTM ini dilakukan karena mungkin anak masih kondisi sakit ya, boleh-boleh saja dilakukan asal tidak menjadi kebiasaan. Salah satu jenis susu yang seringkali diberikan pada saat anak melakukan GTM biasanya susu formula atau bisa jadi mungkin susu UHT ya. Jadi susu UHT ini adalah susu ultra high temperature ya. Susu yang dipasteurisasi istilahnya, dipanaskan dengan suhu tinggi di atas 138 derajat Celcius, tetapi dalam waktu yang sebentar, kira-kira sekitar 2-4 detik gitu. Ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan mengawetkan susu tersebut gitu. Sebenarnya untuk pemberian susu UHT ini boleh-boleh saja diberikan ya. Diberikan setiap hari pun nggak masalah, asal kita tahu benar UHT itu seperti apa. Jadi UHT itu kan ada yang mengandung gula, ada yang tidak mengandung gula. Nah, kalau yang tidak mengandung gula sih nggak masalah diberikan setiap hari pun nggak masalah. Cuman kalau untuk yang mengandung gula, UHT yang mengandung gula itu takutnya nanti kebanyakan asupan gulanya. Nah, kalau kebanyakan asupan gulanya nanti akan berakibat pada kesehatan anak ya. Jadi mungkin terjadi yang gampang ya, karies gigi karena kebanyakan gula, atau untuk jangka panjangnya mungkin bisa terjadi obesitas, diabetes mellitus dan penyakit yang lainnya. Mungkin tidak hanya orang tua ataupun remaja ataupun dewasa aja yang suka ngemil. Jadi anak-anak biasanya juga suka camilan gitu dibanding makanan utamanya yang seharusnya dia konsumsi. Jadi untuk camilan ini sebaiknya tetap memperhatikan yang pertama mungkin kandungan gizinya. Kemudian yang kedua pengemasannya. Jadi biasanya cenderung kalau camilan itu kalau kita berpikir adalah bentuk makanan kemasan, padahal makanan kemasan ini yang mungkin buatan pabrik gitu ya, itu pasti ada pengawetnya, ada kandungan natriumnya. Nah, kalau kandungan natrium ini nanti berlebihan karena konsumsi oleh anak-anak setiap hari, makanan kemasan itu akan berakibat yang kurang bagus untuk kesehatan anaknya gitu. Jadi camilan yang boleh dikonsumsi setiap hari itu adalah camilan segar yang berasal dari bahan makanan segar gitu ya. Misalnya kita olah sendiri, jadi tanpa adanya penambahan gula, pengawet yang berlebihan, itu bisa dikonsumsi setiap hari oleh anak-anak. Bisa juga makanan segar yang tanpa diolah, misalnya kayak buah-buahan gitu. Itu
bagus malah kalau anak-anak mau ngemil buah-buahan. Orang tua yang mempunyai kesibukan di luar rumah, misalnya mungkin orang tuanya bekerja atau kesibukan yang lain, biasanya cenderung memilih ataupun menggunakan makanan yang praktis gitu ya, makanan yang praktis untuk diberikan kepada putra-putrinya. Nah, untuk makanan yang praktis ini biasanya wujudnya kayak frozen food gitu ya. Jadi frozen food ini makanan yang dibekukan biasanya. Bisa frozen food ini dibuat oleh pabrik ya. Kalau dibuat oleh pabrik saya kira pasti ada pengawetnya karena jangka masa simpannya itu lebih lama gitu. Cuman ada frozen food yang homemade gitu. Jadi bisa kita bikin sendiri sebenarnya, ataupun mungkin ada usaha rumah tangga ya, usaha rumah tangga yang bikin frozen food tanpa bahan pengawet. Nah, itu yang malah kita anjurkan, misalnya antisipasi bagi orang tua yang tidak bisa mempersiapkan makanan untuk anaknya. Jadi sebenarnya boleh diberikan frozen food ini untuk anak-anak, tapi dengan catatan tadi pengawetnya itu dan zat aktif. Frozen food boleh diberikan sebenarnya untuk anak-anak, tapi dengan catatan ya, zat aditif yang diberikan atau yang ditambahkan pada makanan itu, misalnya mungkin gulanya, kemudian ada pengawetnya, mungkin ada pewarnanya dan zat aditif lainnya, itu perlu diperhatikan ya. Kalau saya sarankan, pilihlah frozen food yang usaha rumah tangga gitu, yang tanpa adanya pengawet gitu, pewarna dan zat tambahan yang lainnya gitu. Walaupun sekali-sekali boleh misalnya mungkin tidak ada frozen food yang tanpa tambahan zat aditif lainnya, itu bisa pakai yang bikinan pabrik. Tapi kalau bikinan pabrik itu kan pasti ada zat tambahan lainnya seperti pengawet misalnya, itu pasti. Tapi kalau yang untuk usaha rumah tangga itu saya kira tidak ada zat tambahan yang lain gitu. Tapi ini juga harus kita pastikan karena sekarang ini kan banyak sekali usaha rumah tangga bikin frozen food, tapi mungkin ada tambahan boraks, ada tambahan untuk bakso misalnya ya, ada tambahan boraks, ada tambahan formalin dan sebagainya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Memang lebih aman kalau frozen food itu kita bikin sendiri. Mungkin pada saat ibunya tidak bekerja atau mungkin ada waktu luang gitu ya, bisa bikin frozen food sendiri yang tanpa tambahan pengawet, tanpa tambahan zat aktif lainnya gitu. Bisa disimpan juga di freezer. Itu kalau yang nggak ada pengawet biasanya tahannya memang tidak lama, tetapi itu lebih aman untuk anak-anak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan frozen food, walaupun frozen food itu boleh untuk diberikan pada anak-anak. Yang pertama, jika frozen food itu bahan makanan segar ya, bahan makanan segar yang tanpa ada tambahan pengawetnya, itu tetap perhatikan tempat kemasannya. Jadi tempat menyimpannya itu harus diperhatikan, tidak boleh berlubang ya, kemasannya harus rapat gitu. Kemudian suhu penyimpanannya juga harus tepat gitu ya. Kemudian perhatikan masa simpannya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa frozen food yang bikinan sendiri tanpa adanya tambahan pengawet itu masa simpannya tidak lama, jadi tidak boleh berlama-lama di freezer gitu nih. Paling enggak nih jangka waktu 3-4 minggu itu sudah harus digunakan kembali, dengan catatan proses pemasakannya juga harus tepat, proses penyimpanannya juga harus tepat. Kemudian jika mau mencairkan frozen food itu misalnya mau digunakan, itu kan masih dalam kondisi beku, itu tidak boleh diguyur dengan air ataupun disiram dengan air panas ataupun dibiarkan di suhu terbuka, itu tidak boleh. Jadi tetap dalam kulkas tetapi di suhu chiller, jadi di bawah suhu freezer. Biasanya tempatnya di bawah freezer gitu.
Kemudian untuk frozen food yang buatan pabrik ya, jika kita menggunakan frozen food yang buatan pabrik itu pasti sudah ada tanggal kadaluarsanya jelas ya. Jadi setelah tanggal kadaluarsa sebaiknya jangan diberikan, jangan dikonsumsi. Kemudian perhatikan kemasannya tetap tidak robek, tidak boleh robek. Kemudian nutrifactnya dilihat di situ zat gizinya ya. Zat gizinya, kandungan pengawetnya, kandungan pewarnanya, mungkin ada penambah rasanya dan sebagainya. Kemudian perhatikan cara memasaknya. Biasanya di frozen food yang buatan pabrik itu sudah ada cara memasak, cara penyajian dan sebagainya, itu harus sesuai dengan itu. Walaupun frozen food itu bikinan rumah tangga ya, tetapi sebaiknya kita harus melihat juga di situ seharusnya walaupun bikinan rumah tangga itu frozen food itu ada BPOM dan sertifikat halal MUI. Cuman kalau enggak ya minimal ada PIRT-nya. Ya, jadi ada PIRT-nya. Itu biasanya tingkat kabupaten kalau yang PIRT. Kalau BPOM kan Badan POM. Tapi kalau misalnya belum bisa ke BPOM ya, biasanya minimal itu ada PIRT-nya. Dalam memberikan menu makanan pada anak-anak kan harus bervariasi ya. Nah, di sini nanti ada contoh menu makanan, mungkin bisa dipraktekkan nanti oleh orang tua di rumah. Di sini ada menu makan pagi, siang, dan malam. Kemudian ada snacknya. Untuk menu makan pagi misalnya ada contoh di sini nasi, kemudian ada lauknya omelet sayur, kemudian ada susu. Nah, kalau omelet sayur itu kan di situ pasti ada sumber protein dari telur. Kemudian ada sayurannya ya. Kemudian mungkin bisa ditambah cincangan tahu. Nah, itu bisa jadi omelet sayuran gitu ya. Kemudian untuk snacknya. Nah, untuk snacknya karena anak-anak biasanya kan tidak suka sayur ya, tetapi dia suka rasa yang gurih, saya kira rasa yang gurih sama manis. Kita bisa bikinkan bakwan sayur. Nah, bakwan sayur ini komposisinya kan ada sayurannya. Nanti bisa kita tambahkan telur untuk pembuatannya. Gitu. Kemudian kalau lebih menarik bisa dicetak, gitu. Dicetak mungkin dibentuk ikan atau mungkin dibentuk bunga atau mungkin dibentuk yang disukai anak-anak, bentuk makanan yang disukai anak-anak. Kemudian untuk makan siangnya, untuk makan siang ada nasi, ada nugget ayam, ada tahu fantasi, kemudian ada sup bakso sayuran. Untuk nugget ayam ini kan bisa di frozen food kan gitu ya, jadi mungkin ibu-ibu bisa bikin nugget ayam ini kemudian bisa disimpan, nah kemudian nanti bisa dimasak kembali gitu, jadi bisa lebih aman karena nugget ini bisa kita bikin sendiri. Nah, nugget ayam ini protein hewaninya jelas tercukupi ya, karena ada bahan makanannya itu dari ayam. Mungkin bisa ditambahkan sayuran, potongan wortel kecil-kecil atau mungkin bayam kecil-kecil, loncang, seledri dan sebagainya. Kemudian ada tahu fantasi. Nah, tahu fantasi ini bahannya kan dari tahu ya. Dari tahu, kemudian ada telurnya, kita tambahkan wortel ya. Jadi ada lauk dari nabati, ada sayurannya walaupun sedikit gitu. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan sayuran. Jika anak itu tidak suka sayuran, saya kira nanti akan menyukai sayuran dengan rasa yang kita tambahkan ke makanan yang dia sukai. Kemudian ada sop bakso sayur. Sop bakso sayur, baksonya lebih aman kita bikin sendiri, lebih aman. Cuman kalau enggak nih, bisa kita tadi pakai frozen food, tapi dengan catatan tadi harus dilihat
memilih frozen food yang baik itu seperti apa gitu ya. Tetap ada sayurannya. Kemudian buahnya bisa pepaya, nih pepaya bisa mungkin dipotong yang bagus ya, atau mungkin dibikin sate ya, dipotong kemudian ditusuk pakai tusukan sate, itu kan lebih menarik. Kemudian untuk snack sore ada pisang coklat. Nah, ini rasa manis. Kalau tadi yang snack snack pagi kan ada bakwan ya, rasa gurih. Sore kita kasih pisang coklat, rasanya manis. Kemudian untuk makan malam ada nasi, ada rolade ikan, kemudian ada tumis jagung dan sayuran, bisa ditambahkan bakso. Nah, rolade ikan di sini bisa kita bikin sendiri juga sebenarnya kalau ada waktu luang, terus kita simpan. Nah, jadilah frozen food. Kita sajikan nanti kalau pada saat mau diberikan pada anak.